Luar biasa. Amin. Amin itu aman, ya. Amin. Amin ya. Salah satu pengertian dari amin itu adalah aman. Tadi saya jalan ya, saudara ya. Accidentally ya, secara tidak sengaja itu orang yang berjalan di depan saya kayak sepak gitu loh, saudara ya. Tidak seperti bola sih akhirnya ya, enggak ya. Hanya tertumbuk aja. Tapi dia bilang aman, 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 aman. Saya bilang maaf, maaf. Dia bilang aman, aman. Artinya apa teman-teman? Artinya tidak ada masalah gitu ya, tidak ada yang dia harus jadikan perkara gitu ya, tidak ada yang harus dia jadikan perkara. Nah, jadi memang di dunia ini tidak boleh ada yang kita harus jadikan perkara gitu ya. Nggak boleh ada yang kita harus jadikan atau mesti kita jadikan menjadi perkara. Tidak ada. Perkara kita satu-satunya adalah kemana kita pulang. Gitu. Perkara kita satu-satunya, perkarakan dirimu kemana engkau pulang. Itu karena apa? Kenapa kita harus memperkarakan kemana kita pulang, teman-teman? Hmm? Kenapa? Karena itulah, karena itulah Tujuan akhir kita. tujuan akhir kita, dan tujuan akhir kita ini apa ini maksudnya nih? Itulah apa? Ya, kekayaan yang sesungguhnya. Itulah harta yang sejati, ya. Itulah harta yang sejati. Itulah kata Lukas pasal 12 kalau nggak salah. Itulah hartamu sendiri. Itu. Itulah sebenarnya hartamu gitu. Nah, katanya begini, kalau kau tidak setia di dalam hartamu sendiri, siapa yang akan mempercayakan kepadamu? Sorry. Kalau kau tidak setia di dalam harta orang lain, maka siapa yang akan mempercayakan kepadamu hartamu sendiri? Hartamu sendiri. Jadi harta kita yang sesungguhnya adalah harta di surga gitu, ya. Dan itulah kekayaan yang tidak dapat dibandingkan dengan apa yang sedang kita alami di tengah-tengah dunia ini, ya. Apapun itu, kelimpahankah kata Paulus, kekurangankah, itu bukan rahasia. Ya, itu semua kita sudah tahu kan. Ada yang namanya kelimpahan, ada yang namanya kekurangan, ada yang namanya pesta sukacita, ada yang namanya pesta duka cita, kan ada, ya. Betul nggak ada pesta duka cita? Ya, ada orang yang berduka terus dipestakan. Itu pesta duka cita. Itu hmm, itu tipu daya dunia yang paling berbahaya. Sudah jelas-jelas berduka dipestakan, gitu. Jadi iblis pintar sekali gitu membawa manusia semakin jatuh ke dalam jurang yang lebih dalam gitu. Artinya apa sih itu, Saudara? Itu artinya semakin terbelenggu gitu, terbelenggu. Terbelenggu itu artinya apa? Sulit keluar dari apa? Dari keadaan di mana dia seharusnya menjadi orang yang merdeka gitu. Seharusnya dia menjadi orang yang merdeka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran itu lah yang memerdekakan kamu. Ya, kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Ya, kalau kamu uh, mengerti kebenaran, ya, kalau kamu mengerti kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Gitu. Kalau kamu taat dan percaya kepada anak, maka kalau anak itu memerdekakan kamu, maka kamu sungguh-sungguh merdeka. Gitu. Maka kamu sungguh-sungguh merdeka. Jadi saudara bisa bilang aman, aman. Apa kabar? Ya, senantiasa bersuka cita. Atau saudara bilang, apa kabar? Aman. Boleh juga gitu. Ya, ya. Nah, malam hari ini teman-teman, saya akan semakin dalam ya membahas tema kita 3 hari ya sebelumnya ya, karena hal itu adalah sumber, ya saya ulang ya, karena hal itu adalah sumber dari bagaimana kita bisa senantiasa bersuka cita. Saya mengambil satu pola pendekatan, apa yang menyebabkan orang tidak dapat bersuka cita. Nah, rupanya itu tercatat dengan rapi di dalam Alkitab, gitu, ya.
Yang membuat orang tidak dapat bersuka cita adalah apa? Dia terhimpit oleh kekhawatiran dunia. Dia khawatir kan? Gitu. Ya. Yang kedua apa? Dia terhimpit oleh tipu daya kekayaan. Jadi kekayaan itu punya daya, tetapi dia ditipu oleh eh, kemampuan kekayaan itu. Dia ditipu oleh kemampuan dari kekayaan itu. Tipu daya kekayaan dunia. Gitu. Dan yang ketiga adalah keinginan-keinginan yang lain. Nanti belum sempat kita bahas itu. Nanti kita sentuh sedikit di bagian itu ya. Nah, teman-teman, bulan ini itu kita pertemuannya malam hari ini dan hari Senin minggu depan, ya. Hari Senin minggu depan. Jadi saya rindu saudara mengambil satu pengetahuan kebenaran dari apa yang kita mau bahas malam hari ini. Masih menyambung ya materi kita sebelumnya ya, bahwa seluruh rancangan yang kita lewati di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah itu adalah rancangannya Allah. Seluruh perjalanan atau petualangan yang merupakan pergumulan hidup kita, anak-anak Allah, itu adalah rancangannya Allah. Gitu. Ya. Dan rancangannya Allah itu pada akhirnya adalah apa? Memberi kepada kamu hari depan yang penuh harapan. Jadi tidak ada rancangan lain. Ya. Yeremia 29 ayat 11 katakan bukan rancangan kecelakaan. Kamu tidak ditentukan untuk ditimpa oleh murka. Itu menarik, saudara, karena orang sulit mempercayai itu. Sulit menerima itu. Sulit untuk mendapat penyingkapan spiritual seperti itu. Itu sulit sekali orang menerimanya. Gitu. Ya. Bahwa apa? Bahwa kamu tidak ditentukan untuk ditimpa oleh murka Allah. Dan itu bicara mengenai kamu tidak akan dihukum. Kan begitu. Dan itu bicara mengenai kamu pasti tidak binasa. Nah, saya mulai ini ya. Teman-teman, ada yang tahu ayatnya di mana di dalam Alkitab dikatakan bahwa kamu tidak ditentukan untuk ditimpa oleh murka Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Oke, bagus. Thank you, Sema. Ya, berarti kamu benar-benar hafal tuh. Itu bagus kalau sampai hafal tuh ayatnya. Ini kan saya benar-benar mencoba untuk mengurai dari hal yang paling dasar dan yang paling sederhana. Teman-teman tahu ya, kalau kita ini adalah anak-anak Allah, kita di sini itu tidak bisa mundur satu langkah sedikit pun dari itu. Betul tidak? Kita ini adalah the sons of God. Kita ini adalah anak-anak Allah. Nggak bisa karena saudara dan saya itu dikasih tahu oleh Roh Kudus bahwa kamu adalah anak Allah. Gitu. Nah, kalau kita tahu kita adalah anak-anak Allah, maka rancangan Allah yang harus terjadi di dalam hidup kita. Dan rancangan Allah itu adalah hari depan yang penuh harapan. Gitu. Iya kan? Hari depan yang penuh harapan. Itu nubuatan kepada Nabi Yeremia, kan? Bahwa Allah berfirman, dan firman-Nya itu sekali-kali tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan apa yang Dia kehendaki dan akan berhasil kepada apa yang disuruhkan kepadanya. Pasti gitu, ya. Jadi berkata bahwa rancangannya Allah itu adalah rancangan mengenai hari depan yang penuh harapan, gitu. Itulah rancangan damai sejahtera, gitu. Dan bukan rancangan Kecelakaan. kecelakaan, betul. Ya,
dan bukan rancangan kecelakaan. Itu bear in your mind gitu ya, letakkan itu ke dalam alam sadar saya dan saudara gitu. Letakkan itu di dalam posisi sadar gitu, di dalam kesadaran, di dalam uh, sunedesis, saudara tuh. Jadi pakai kata istilah sunedesis. Jadi kesadaran yang paling dalam di dalam batin saudara bahwa saudara dirancang untuk hari depan yang penuh harapan. Itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Gitu. Itu nubuatan kepada nabi-nabi besar oleh Allah Bapa, ya, oleh Yahweh Elohim kepada nabi-nabinya. Dan saudara tahu itu kemudian digenapi melalui apa? Melalui Kristus Yesus, ya. Sehingga ada perjanjian yang baru. Nah, perjanjian yang baru menyingkapkannya. Menyingkapkannya dengan apa? Tidak berselubung. Nah, jadi ada memang, ya. Jadi segala sesuatu yang uh, datang dari Allah, yang penuh kemuliaan itu, sebelum Kristus menyingkapkannya, itu walaupun ada kemuliaan yang datang bersamanya karena itu datang dari Allah yang penuh kemuliaan, itu terselubung, saudara. Itu pudar kemuliaannya itu sementara. Itu sementara, ya. Itu tidak agung, gitu. Dikatakan itu tidak agung. Dia terbatas, gitu. Bahkan dikatakan dia sudah menjadi usang, gitu. Dia menjadi usang. Kenapa dikatakan sudah menjadi usang? Karena ada yang baru. Karena ada yang baru. Dan itu Kristus yang menyingkapkannya. Nah, setelah Kristus hadir datang di dunia ini, maka rancangan itu yang dikatakan rancangan damai sejahtera itu menjadi lebih clear dan lebih disingkapkan. Ingat ya, lebih clear, lebih jelas, dan maksudnya lebih disingkapkan. Nah, penyingkapannya itu berarti apa sih? Itu berarti ada ada Allah yang berbicara lebih jelas lagi di dalam batin manusia. Batin manusia itu ada roh manusia. Tetapi karena ada ketika kau menjadi anak-anak Allah, roh Allah itu berdiam di dalam engkau, kan? Ya. Maka dia bersama-sama dengan roh kita berbicara mengenai sesuatu, gitu. Ya. Mengungkapkan sesuatu dari dalam diri kita, gitu. Dan itu berbicara mengenai apa? Itu uh, berbicara mengenai segala sesuatu yang lebih disingkapkan lagi, gitu. Lebih jelas lagi, lebih terang benderang lagi, gitu. Nah, makanya muncul ya 1 Tesalonika 5 ayat 9 tadi. Kamu tidak ditentukan untuk ditimpa oleh murka. Jadi yang namanya hari depan yang penuh harapan itu artinya itu artinya apa? Itu artinya bukan rancangan kecelakaan. Itu artinya adalah rancangan damai sejahtera. Itu artinya kamu tidak ditentukan untuk ditimpa oleh murka. Itu artinya kamu tidak akan dihukum. Itu artinya kamu tidak akan dihukum. Dan itu artinya kamu pasti tidak akan binasa. Nah, kamu tidak dihukum itu ada ayatnya di mana? Sebelum kita lanjut ke situ ya. Tadi yang kita ditentukan untuk tidak ditimpa murka Allah selain 1 Tesalonika 5 ayat 9, ayatnya di mana lagi? Satu Tesalonika 5 ayat 3. Uh, Tadi kan 1 Tesalonika 5 ayat 9. Nah, ayat yang lain mengenai itu di mana? Roma 5 ayat 9. Iya, betul. Siapa itu tadi?
Yan- Roma 5 ayat 9 siapa yang ngomong? Yanti, Bang. Yanti, coba baca Roma 5 ayat 9. Yang saya ingat 59. Roma 5 ayat yang ke-9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Oke. Itu ada 2 ayat ya, teman-teman. Jadi bukan hanya tidak ditimpa murka, tapi apa? Diselamatkan. Dari murka. Nah, ada yang menarik di situ. Ketika ada muncul kata diselamatkan dari murka. Oh, berarti kena murka dulu kok. Ya kan? Diselamatkan dari murka. Tapi karena udah ada ayat pertama katakan kamu tidak akan ditimpa, itu berarti itu tidak mungkin berarti diselamatkan atau keluar dari murka. Tapi ada yang menarik karena ini berarti kita tidak dihukum. Nah, ayatnya di mana bahwa kita tidak dihukum? Yohanes 5 ayat 24. Iya, dibaca, Bu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab Tidak. ia tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi menarik ya di Yohanes 5 ayat 24 ini itu lebih jelas dibandingkan dengan Yohanes 3 ayat 17 ya. Yohanes 3 ayat 36, yang Yohanes 5 ayat 24 ini lebih jelas gitu. Karena dikatakan di situ begini, di kalimat terakhir itu, karena sudah pindah dari dalam maut kepada hidup. Ya, pindah dari dalam maut ke dalam hidup gitu. Tidak dihukum, tidak turut dihukum, tidak akan dihukum. Nah, paralelnya teman-teman bisa baca ya. Tetapi saya ingin uh, meng-highlight sedikit dengan kata-kata yang tadi itu bahwa katanya eh, apa eh, diselamatkan dari dalam murka gitu ya, tetapi kamu diselamatkan dari murka, ini ada hubungannya dengan apakah betul kita tidak dihukum. Nah, coba teman-teman baca eh, apa ya, 1 Korintus 11 ayat 32. 1 Korintus 11 ayat yang ke-23, 32. 32. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Iya, menarik ya, ayatnya menarik nggak? Jadi artinya tidak dihukum di situ apa? Tidak dihukum bersama-sama dengan dunia, dengan orang fasik, tidak dihukum bersama-sama dengan pendurhaka gitu. Oke? Jadi mungkin nggak kita dihukum? Iya, tetapi itu katanya apa? Kita dididik di paideia kita itu. Kita dididik. Itu penting sekali itu. Jadi kadang-kadang di situ ada kasus kadang-kadang teman-teman. Tapi kenapa saya harus melewati padang gurun pergumulan hidup gitu. Gersangnya padang gurun dunia itu. Kenapa? Oh, kamu sedang dididik. Ada yang bertanya, ini hukuman Kak? 1 Korintus 11 ayat 32 bilang itu hukuman. Tapi kamu sedang dididik. Supaya apa katanya? Supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Gitu. Ya, itu penting sekali itu saudara. Itu nanti ada hubungannya juga dengan 1 Korintus 3 ayat 15 gitu ya. Jadi diselamatkan tapi seperti keluar dari dalam api gitu. Ya. Artinya memang ada hukuman. Nah, teman-teman tahu ya, ada yang namanya fulgatori gitu ya, api penyucian gitu. Itu bisa terjadi, ya. Itu ada konteksnya memang, ya. Itulah kenapa ada kitab kehidupan, ya, di pengadilan takhta putih, ya, pengadilan akhir, gitu. Jadi ada didikan, ya. Jadi memang pada saat cawan itu ditumpahkan, ya, cawan murka itu
kita kan bertanya, kenapa masih adakah eh, panggilan Allah di dalam murka? Jawabannya iya, gitu. Masih ada orang-orang yang kemudian kenapa cawan-cawan itu kemudian eh, apa ditumpahkan gitu ya, atau diadakan gitu ya. Karena memang Allah Bapa tidak menghendaki seorang pun binasa. Jadi yang menarik di situ teman-teman ya, yang saya dapatkan dalam kitab Wahyu itu adalah sampai titik terakhir Bapa buka tangan gitu. Karena Bapa tidak menghendaki ada yang binasa. Jadi Pak, kenapa ada hukuman? Katanya kita tidak dihukum. Jadi konteksnya udah tahu ya. Kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia, bersama dengan orang fasik, bersama-sama dengan pendurhaka. Tetapi kalaupun kamu dihukum, kamu sedang dididik. Gitu ya. Tapi yang paling pasti yang ketiga ini, pasti tidak binasa. Nah, di mana ayatnya bahwa kita pasti tidak binasa? Atau sebelum itu ya, sebelum sampai ke situ ya. Ada satu ayat lagi mengenai kita itu tidak dihukum. Roma 8 ayat 1. Bagus, ya. Sepersis yang saya mau cari, ya. Roma 8 ayat 1. Demikianlah, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. There is no condemnation. Who is in Christ? There is no more condemnation. Who is in Christ? Jadi tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang percaya. Gitu. Ya. Artinya apa? Tidak ada penghukuman bersama-sama dengan dunia. Gitu. Itu menarik itu kata-kata itu. Jadi di sini ada konteks yang baru pasti saudara dapat. Artinya apa? Tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Apakah kita dapat apakah hukuman itu ada? Iya, hukuman itu ada sebagai didikan gitu. Ya. Nah, konteks 1 Korintus 11 itu sebenarnya bicara mengenai perjamuan malam, Saudara, ya. Jadi kalau kita pelajari itu sebenarnya bicara mengenai persekutuan dengan kematian Kristus gitu. Itu yang Paulus bilang, yang ku kehendaki adalah persekutuan di dalam penderitaannya. Kita sering merasa bahwa penderitaan itu hukuman kan? Oke, kan Alkitab juga bilang, ya saya juga enggak. Oke lah gitu. Nah, tetapi itu adalah didikan. Jadi kalau ada kata penghukuman di dalam Alkitab, itu bicara mengenai, misalnya Roma 8 ayat 1. Tidak ada lagi penghukuman. Maksudnya apa? Penghukuman bersama-sama dengan dunia. Itu harus selalu diingat ya. Atau di Yohanes pasal 3, ya. Yohanes pasal 5, itu artinya tidak lagi dihukum bersama-sama dengan dunia. Tapi kalau kamu harus melewati lorong panjang, padang gurung pergumulan hidup dunia, gitu ya. Itu yang Paulus bilang, yang ku kehendaki adalah persekutuan dengan penderitaannya, yaitu menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya apa katanya? Supaya aku beroleh kehidupan, gitu. Supaya aku beroleh hidup, ya. Supaya aku dibangkitkan dari antara orang mati. Gitu. Jadi kehidupan yang dia inginkan, ya. Hendaklah engkau membawa senantiasa kematian Kristus itu di dalam dirimu. Ya. Nah, oke. Nah, kita lanjut ke bagian yang ketiga. Pasti, artinya pasti tidak binasa. Ayatnya di mana bicara mengenai kita pasti tidak akan binasa? Yohanes 10 ayat 28. Cakep. Ya, dibaca. Jadi sebenarnya dia belum baca, dia udah hafal, baru dia cari. Oke, silakan sini. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Wow, luar biasa ya. Nah, teman-teman, ya.
Itulah kebenaran, ya. Itulah perkataan-perkataan Allah. Itu adalah firman-Nya Allah, gitu, ya. Dan Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, tetapi dari apa? Dari Dia yang mengutus aku. Nah, itu perkataan-perkataan Allah. Dan perkataan-perkataan Allah itu adalah firman-Nya Allah. Jadi ketika Yesus berkata-kata mengenai perkataan-perkataan itu, sebenarnya Dia sedang dipenuhi oleh firman itu. Dia sedang mengenakan firman itu. Dia sedang menjadikan firman itu menjadi apa? Menjadi hidupnya. Itu. Dia kepenuhan firman sebenarnya. Itulah yang disebut secara jasmania, dia kepenuhan kealahan. Karena firman itu dia kenakan di dalam tubuhnya. Dan menarik dia kenakan sampai sempurna. Dia kenakan sampai sempurna. Ya, makanya teman-teman, buah dari firman itu yang adalah kebenaran, itu adalah mengenai pengudusan. Karena Allah itu adalah Allah yang kudus, ya. Bapa itu adalah Bapa yang kudus. Dan dia memanifestasikan dirinya dengan cara melalui firman-Nya, melalui firman-Nya. Jadi ketika orang mengenakan firman itu hubungannya dengan apa? Itu hubungannya dengan pengudusan diri. Itu hubungannya dengan pengudusan diri. Dan kita ini dijadikan kudus oleh Allah. Itu di dalam tubuh jasmanianya Kristus. Karena tubuh jasmanianya Kristus ini mengenakan firman. Yohanes 1 ayat 14. Dan firman itu telah dikenakan oleh daging. Sarkas egeneto logos. Sarkas genomai logos. Jadi daging mengenakan, daging dipenuhi oleh firman itu. Itu yang dapat menguduskan. Makanya semua yang kita dengar mengenai pengudusan diri itu bicara mengenai kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kuduskanlah mereka dengan kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Apalagi yang bisa menguduskan kita, saudara? Itu adalah darahnya Yesus, gitu, ya. Dengan apa, di dalam tubuh jasmaninya kita dijadikan kudus, tak bercacat, tak bercelah, ya. Kolose pasal 1 ya ayat 21-22. Jadi firman itu hubungannya dengan pengudusan diri. Hubungannya dengan kekudusan diri, karena Bapa itu adalah Bapa yang kudus, gitu. Nah, saudara udah tahu kan bahwa Bapa itu menyatakan dirinya melalui firman-Nya dan melalui Roh-Nya. Yang menarik adalah yang ada adalah buah-buah Roh. Ya. Nggak ada kan di dalam Alkitab buah-buah firman, gitu ya. Ada firman, dan firman itu berbuah 30, 60 dan 100 kali ganda, gitu. Ya, dia bertumbuh dan kemudian dia berbuah, gitu. Bahkan dikatakan buahnya jadi matang, gitu. Tapi apa buahnya? Nggak disebut, ya. Karena kaitannya itu dengan apa? Dengan pengudusan diri. Karena Bapa yang kudus itu melalui firman-Nya itu menguduskan. Makanya yang jadi adalah apa, saudara? Firman itu dikenakan pada daging, dan secara jasmania yaitu darah Yesus menyucikan kita. Darah Yesus menguduskan kita. Jadi yang pertama dilakukan Bapa dalam rancangan damai sejahteranya, yaitu hari depan yang penuh harapan, adalah menguduskan, menyucikan anak-anak Allah. Yaitu melalui apa? Melalui darahnya. Di dalam tubuh jasmanianya, saudara dan saya dikuduskan, disucikan. Gitu. Nah, teman-teman, pengetahuan akan kebenaran ini itu bisa tidak berbuah atau tidak bertumbuh, bisa tidak bertumbuh, apalagi berbuah, dan apalagi buahnya itu menjadi matang, gitu. Ya, itu tiga hal yang berbeda. Firman itu bisa tumbuh, tapi dia tidak berakar.
mati. Ya kan? Firman itu bisa tumbuh dan berbuah. Ya. Tetapi buahnya tidak matang. Ya. Di dalam Markus pasal 4 itu dijelaskan, tetapi buahnya tidak matang. Ya. Yang diinginkan oleh Bapa adalah apa? Firman itu atau benih ilahi ini dia dia bertumbuh karena dia berakar. Kemudian pertumbuhan ini menghasilkan buah dan buahnya itu menjadi matang. Artinya apa? Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Yesus yang berkata, kamu harus sempurna. Ya, sama seperti Bapamu di surga sempurna. Dan dia kasih teladan. Dia kasih teladan kan? Dia mencapai kesempurnaannya. Di mana ayatnya bahwa Yesus mencapai kesempurnaannya? Ibrani Ibrani 5 5. ayat 9. Iya, Ibrani 5 ayat 9 atau 10, saya lupa. 9. 9 ya. Ya, coba dibaca. Ibrani 5 ayat 9, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi, buah itu harus matang. Buah itu harus matang. Nah, coba teman-teman baca Yakobus pasal berapa ya? Pasal 1. Ayat kedua. Ayat 2. Ya, ayat yang kedua. Ayat 2. Yuli. Dia selalu keduluan tadi. Mau terlalu kencang kijang yang di depan. Yakobus 1 ayat berapa, Pak? Ayat 2. Oh, memang ini pendengaran kurang ini jadi. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Oh, lanjut lagi. Mungkin 3 dan 4. Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, orang yang harus bertanggung jawab atas. Dan dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa Salah sambung. Iya. Salah sambung. Nyambungnya kemana itu? Oke. Kok bisa? Alkitabnya sejajar gitu. Kok bisa? bisa sampai berakhir. Iya, makanya saya kok tiba-tiba itu Yakobus berubah malam hari ini kita. Ya, Yakobus 1 ayat yang ketiga. Ini teman-teman perhatikan. Jadi rupanya buah yang matang itu artinya apa? Sempurna. Gitu. Ya. Coba Yakobus 1 ayat 3. Ayat 3 dan 4. Ayo Yuli. Yakobus 1 ayat 3. Kita coba ini siapa tahu memang Alkitab beda. Ayo. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Ya, luar biasa kan? Jadi buah itu menjadi matang, ya, dan kemudian engkau akan menjadi sempurna dan menjadi sempurna, utuh dan tak kekurangan satu apapun. Ya, jadi ada buah yang matang, gitu. Ada buah tapi tidak matang. Nah, saudara tahu nggak? Yang namanya sempurna itulah yang kemudian dimuliakan bersama dengan Kristus, karena Kristus mencapai kesempurnaannya, gitu. Ya. Nah, saudara, kita belajar mengenai apa malam hari ini? Kita belajar mengenai bahwa rancangan Allah, kalau kita anak-anak Allah, maka rancangan Allah yang harusnya terjadi di dalam hidup kita. Dan itu adalah rancangan damai sejahtera. Itu adalah hari depan yang penuh harapan. Itu artinya saudara tidak turut dihukum. Itu artinya kamu tidak ditentukan untuk
eh, ditimpa oleh murka Allah. Artinya saudara tidak turut dihukum bersama-sama dengan dunia. Sekarang ada lanjutannya ya. Gitu. Itu artinya saudara pasti tidak akan binasa. Gitu. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, itu rancangannya Allah. Apakah rancangan Allah itu selalu bisa terjadi pada anak-anak Allah? Tidak. Tidak, ya. Ibrani 5 ayat 9 mengatakan bagi yang taat kepadanya. Ya, ya. Menarik kan tadi ya. Jadi, apakah rancangan Allah, yaitu rancangan damai sejahtera, yaitu hari depan yang penuh harapan, yaitu berkata kamu tidak ditimpa oleh murka Allah, kamu tidak ditentukan, bahkan kamu diselamatkan dari murka itu, dan tidak turut dihukum bersama-sama dengan dunia, yang artinya kamu pasti tidak binasa. Apakah itu selalu terjadi pada anak-anak? Rupanya ketika kita baca Ibrani 5 tadi, ya, teladannya adalah Kristus untuk jawab itu. Dan teladan itu adalah jejaknya Kristus. Bagaimana jejak Kristus yang kita pelajari? Jejaknya dia adalah dia taat sampai mati. Ya, sekalipun dia adalah anak, dia belajar untuk taat sampai mati. Dan setelah mencapai kesempurnaannya, dia menjadi pokok keselamatan. Ya, bagi setiap apa? Yang taat. Ya. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya yang dimaksudkan oleh Kristus bukanlah ketaatan kepada perintah-perintahnya Allah loh, saudara. Ya. Yang dimaksudkan oleh Kristus bukan lagi ketaatan kepada perintah-perintahnya Allah. Tetapi yang dimaksudkan Kristus adalah Kristus sendiri, ya, itu telah menggenapi seluruh perintah itu di dalam dirinya menjadi satu manusia yang baru. Sehingga dia berkata, aku memberikan perintah yang baru kepadamu. Aku memberikan perintah yang baru. Jadi ada perintah yang baru. Gitu. Saudara, sejauh ini kita sering gitu ya, kita sering mendengar orang yang membaca Alkitab, orang yang mencoba memahami Alkitab tersendat, terkurung pada apa? Pada hukum-hukum yang tertulis pada loh batu, itu hukum Taurat. Apakah tidak mulia hukum itu? Dia mulia. Tapi kemuliaannya terbatas, kata 2 Korintus pasal 3. Kenapa? Karena ada kemuliaan yang sudah disingkapkan oleh Kristus. Yang lebih mulia, katanya. Yang lebih agung, kata Ibrani pasal 8. Kan? Dia lebih agung. Ya, karena yang lama ini sudah usang. Gitu. Ya. Karena kenapa, saudara? Karena apa? Karena Kristus ditentukan oleh Allah untuk menjadi pendamaian. Untuk segala apa? Untuk segala untuk segala dakwaan terhadap apa? Terhadap ketentuan-ketentuan yang harus kamu lakukan oleh karena perintah-perintah itu. Kristus menjadi penggenapan. Ya, sehingga karena dia genapi di dalam dirinya, dia yang ditentukan Allah menjadi apa? Menjadi pendamaian. Gitu. Ayatnya di mana itu? Kristus ditentukan Allah menjadi pendamaian. Roma 3 ayat 25. Luar biasa. Betul sekali. Roma 3 ayat 25 ya. Kristus ditentukan Allah ya menjadi pendamaian. Jadi hal-hal ini menjadi sesuatu yang apa saudara ya? Menjadi kekuatan gitu. Ya, menjadi kekuatan yang memiliki kuasa gitu di dalam diri kita, ya. Oke, jadi itulah rancangannya Allah ya di dalam hidup kita. Nah, apakah semua rancangan itu terjadi? Oh, bagi orang kita. Nah, ketaatan itu bukan bicara mengenai ketaatan terhadap hukum-hukum yang lama, perintah-perintah yang lama, karena Kristus sudah menggenapi itu di dalam dirinya menjadi satu manusia baru. Di mana ayatnya itu? Bahwa Kristus telah membatalkan hukum Taurat dan menjadikannya satu manusia baru di dalam diri. 2:15. Efesus 2 ayat 15. Coba dibaca.
Sebab dengan matinya sebagai Oke, manusia, teman-teman ia perhatikan ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia. Jadi buat kita ya, matinya Kristus itu, makanya dia senantiasalah membawa kematian Kristus itu. Karena ayat ini nih, ini nih, saya sabar ya, saya mas sabar ya, sabar ya. Saya tadi bilang begini teman-teman. Banyak orang yang baca Alkitab dan kemudian menjadi Kristen, tetapi dia itu terbelenggu dan terkurung di dalam pemahaman yang tidak menerima kasih karunia gitu. Sehingga dia masih menangkap bahwa ini mengenai ketaatan kepada perintah-perintah Allah gitu, kepada hukum yang pertama. Jadi seperti rutinitas agamawi begitu. Sudah gereja, sudah bayar perpuluhan, sudah merayakan hari-hari besar agama, sudah berdoa, apalagi seperti checklist to do, seperti sesuatu yang harus diurut untuk dilakukan. Seolah-olah melekat pada itu. Kalau saya sudah melakukan itu, maka selesai dan saya dianggap berkenan. Gitu. Yesus berkata, satu lagi yang kurang. Satu lagi yang kurang. Dan ketika Yesus berkata, satu lagi yang kurang kepada seorang Yahudi yang kaya, pemuda yang kaya itu, dia pergi. Karena apa? Karena mata hatinya itu tidak diberi terang untuk apa? Untuk mengerti dan memahami itu. Itu banyak orang yang baca Alkitab ya jadi Kristen tapi di situ. Nah, apalagi nih teman? Apalagi nih? Apalagi saya ulang. Apalagi ada yang baca Alkitab dan tidak Kristen. Dan ada yang baca Alkitab dan tidak Kristen. Waktu dia membaca ya tetap sama gitu, terkurung pada pengertian bahwa ini adalah hukum-hukum yang harus dikerjakan dan dilakukan. Hukum-hukum yang harus dikerjakan dan dilakukan. Dan oleh hukum-hukum ini, apakah salah melakukan hukum-hukum itu? Tidak salah. Apakah hukum Taurat itu salah? Apakah hukum Taurat itu tidak kudus? Dia kudus. Karena dia datang dari yang kudus, yaitu Allah. Tapi apa yang miss? Apa yang meleset di situ? Apa yang meleset, saudara? Ketika yang mulia atau yang lebih mulia, yang lebih agung itu datang, itu Allah sendiri yang mengutusnya, manusia tidak menangkapnya. Maka agama-agama yang kemudian menangkap bahwa Kristus yang menyingkapkannya, itu disebutkan agama mesianik yang mengharapkan Mesias. Mesias yang adalah messenger, adalah pembawa kabar baik, dan kabar baik itu adalah perjanjian yang baru itu. Adalah Kristus yang datang menyelesaikan segala sesuatu yang manusia tidak dapat selesaikan. Yang manusia tidak dapat selesaikan. Nah, jadi ada hal yang manusia tidak dapat selesaikan. Saudara tahu nggak apa yang manusia tidak dapat selesaikan? Rupanya katanya apa? Roma 8 ayat 7. Iya, Roma 8 pasal 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Begitu. Dia tidak takluk pada hukum Allah. Allah tahu itu. Allah tahu persis bahwa keinginan ini tidak takluk pada hukum Allah. Gitu. Dan Allah sudah merancang hal itu bahwa satu hari nanti dia akan melakukan sesuatu. Makanya ada Roma 8 ayat 3. Dibaca. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, Jadi apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukumnya Allah itu, karena tak berdaya oleh daging, karena tidak berdaya terhadap keinginan-keinginan daging, telah dilakukan oleh Allah. telah dilakukan oleh Allah. Jadi Allah yang melakukan. Oke? Makanya Yesaya 44 ayat 12 ya. Akulah juru selamat. Jadi Allah yang melakukan. Ya. Apa yang dilakukan Allah?
dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Jadi dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging. Jadi ketika mengutus anaknya di dalam daging, itu sama persis dengan Yohanes 1 ayat 14. Daging mengenakan firman, gitu loh. Karena firman itu adalah Allah. Ini saudara tangkap dengan baik tuh, ya. Jadi menurut saya sangat menarik itu dari Roma pasal 8 ayat 7 kan, bahwa keinginan-keinginan itu tidak takluk pada hukum Allah. Memang itu tidak mungkin baginya, ya. Makanya Roma pasal 8 ayat 3 itu dikatakan bahwa eh, karena apa? Karena apa? Apa yang tidak mungkin dilakukan. Karena apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tidak berdaya terhadap daging telah dilakukan oleh Allah. Menarik nggak itu? Telah dilakukan oleh Allah. Gitu. Akulah juru selamat dan tidak ada juru selamat yang lain. Tetapi bagaimana caranya? Dengan jalan mengutus anaknya ke dalam daging. Gitu. Pak, bagaimana maksudnya Allah mengutus anaknya ke dalam daging? Daging mengenakan firman. Gitu loh. Karena begini kan, karena ketika Allah mengutus anaknya ke dalam daging, itu yang disebut di Galatia 3 ayat berapa? 13. Hmm? Galatia 4 ayat 4, sorry. Ya. Galatia 4 ayat 4. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi kebayang ya. Jadi terbayang teman-teman bahwa Allah itu mengutus anaknya terlebih dahulu. Ya, Allah mengutus anaknya terlebih dahulu, kemudian lahir dari perempuan gitu. Dan kemudian takluk pada hukum Taurat. Berurut banget itu. Urutannya itu Allah mengutus anaknya, ya, kemudian lahir dari perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Roma 8 ayat 3 katakan dilakukan oleh Allah dengan cara mengutus anaknya ke dalam daging. Jadi artinya apa? Daging mengenakan firman. Dan firman itu adalah Allah itu. Yohanes 1 ayat 1. Ya, artinya apa? Lahir dari Maria. Dan kemudian daging ini, ya, daging ini itu kemudian mengenakan firman. Sekalipun dia adalah anak karena lahir, karena keluar dari Allah. Dikatakan keluar dari Allah karena apa? Mengandung oleh Roh Kudus, rohnya Allah. Dia keluar dari Allah. Dia datang dari Allah. Ya. Dia datang dari Allah, dia keluar dari Allah. Dia adalah anak Allah. Sekalipun dia adalah anak, dia apa? Taat pada apa yang harus dideritanya. Menarik kata-kata itu. Sekalipun dia adalah anak, dia harus taat pada apa yang harus dideritanya. Seperti ada plannya. Maksudnya apa? Mesias harus menderita, ya, untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Jadi memang dia harus uh, dia harus taat pada apa yang harus dideritanya karena memang apa? Karena memang proyeksinya dia adalah apa? Untuk ditinggikan oleh Allah, ditinggikan oleh Bapa, dimuliakan oleh Bapa. Ini perjalanan seorang anak-anak Allah gitu. Hanya satu caranya, yaitu mengikuti teladan Kristus. Jadi kalau waktu kita katakan kita mau mengikuti Yesus, ya, walaupun sukar dan berat jalannya, ya, itu artinya kita mengenakan firman, kita mengenakan kebenaran itu di dalam diri kita. Gitu. Itulah rancangannya Allah, ya, supaya apa? Supaya kita bukan taat kepada hukum-hukum yang tertulis, tetapi taat pada apa? Teladannya Kristus. Kita harus paham teladannya Kristus ini, ya. Nah, coba sambung Sema tadi, ya. Jadi dan Kristus telah mati. Dan di dalam
Efesus 2 tadi. Dan dengan matinya, Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. nah teman-teman berhenti dulu di situ Sema ya. Jadi dengan matinya sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat dan segala ketentuannya. Maksudnya apa sih? Saudara, padahal di Matius pasal 5, Yesus berkata, aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Kenapa tiba-tiba di Efesus pasal 2 ayat 15 berkata begitu? Kan? Ini satu dimensi waktu yang berbeda. Waktu Yesus berbicara di Matius pasal 5, dia berbicara kepada orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi yang adalah hidup di bawah hukum Taurat gitu. Jadi dia tidak datang untuk membatalkan, tapi apa? Dia datang untuk menggenapinya. Artinya apa, saudara? Dia kerjakan, dan tahu nggak? Ayat tadi bilang dengan matinya sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Semua ketentuan-ketentuan dalam hukum, kalau dilanggar, itu ada dakwaan terhadap ketentuan itu. Dakwaan terhadap pelanggaran itu. Semua dakwaan terhadap ketentuan-ketentuan itu sudah ditanggung oleh Kristus. Kita baca ayatnya dulu itu. Semua dakwaan itu telah ditanggung oleh Kristus. Di mana ayatnya itu? Coba baca Kolose pasal 2 ayat 14. Kolose pasal 2 ayat yang ke-14, dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Coba teman-teman lihat ya. Jadi oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Gitu. Jadi oleh ketentuan-ketentuan hukum Taurat itu mendakwa dan mengancam kita. Dia katakan apa? Dia itu telah ditiadakan dengan memakukannya di atas kayu salib. Itu yang dimaksud menghapus surat hutang, gitu. Ya. Nah, jadi dia memang bukan membatalkan, tetapi dia memang menggenapinya. Ya. Makanya kata-kata itu tidak berhenti di membatalkan, tetapi ada kalimat selanjutnya. Nah, lanjutkan, Seman. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan. Amin. Ya. Ya itu, ya. Jadi menciptakan menjadi satu manusia baru. Nah, sekarang dia yang diberi kuasa. Ya. Dia yang dikaruniai nama di atas segala nama. Nah, sebelum lanjut, di mana di dalam 15 sampai 16. Ya, cepat sekali ya, Sema ya. Jadi, saya ulang ya. Di mana di dalam Alkitab, saudara bisa mendapatkan bahwa Kristus itu menerima kuasa. Bahwa dia menerima kuasa dari Bapa. Gimana, Bu Mona? Filipi 2 ayat 9. Filipi 2 ayat 9. Ada kata kuasa di situ? Atau menerima? Oke, Filipi 2 ayat 9 itu berkata, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada dia nama di atas segala nama. Ya. Nah, sebelum sampai ke situ Yesus sendiri yang berkata di Injil. Pasti kalau Yesus yang ngomong kan, kalau nggak di Injil, di
Kalau nggak di Injil, ya di kitab Wahyu. Ya kan? Di mana di Injil saudara bisa mendapatkan bahwa Yesus itu menerima kuasa? Karena Yesus itu Tuhan kan? Tuhan itu artinya penguasa, ya kan? Nah, penguasa satu-satunya itu adalah Tuhan langit dan bumi. Itu Yesus yang berkata di Matius 11 ayat 25 kan? Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, dialah penguasa satu-satunya. Ah, tetapi kenapa Kristus disebut Tuhan atau penguasa? Karena dia menerima kuasa, gitu. Di mana itu? Dia menerima kuasa atau dia menerima segala sesuatu. Paling tidak ada dua Injil, ada di kitab Wahyu dan juga ada di kitab Korintus. Ah, kita perlu belajar itu malam hari ini juga, ya. Oke, yang pertama Matius 11 ayat 27. Sering ya? Matius 11 ayat 27. Matius 11 ayat 27, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Iya, jadi tidak ada jalan lain untuk ke Bapa kecuali lewat anak. Karena menarik itu, tidak ada seorang pun kenal Bapa kecuali anak. Dan kepada orang yang anak itu mau menyatakannya. Nggak ada jalan lain. Makanya kisah para Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Emang tidak ada jalan lain. Gitu. Kalau Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, maka jalan yang lain pasti tertutup. Kan gitu. Itu untuk sampai kepada Bapa. Bapa itu di mana? Ya Bapa itu di Yerusalem baru. Kan jelas kan? Oke? Gitu. Berarti tidak ada orang lain dong yang nggak masuk surga. Gimana orang yang sebelum Yesus? Loh, sampai kepada Bapa. Bapa ada di mana? Ya Bapa di Yerusalem baru. Tidak ke Yerusalem baru. Menarik ya? Gitu. Jelas itu. Tidak ke rumah Bapa. Rumah Bapa itu Yerusalem baru. Ya. Ya kan? Kan aku dan Rasul Yohanes melihat dan aku melihat kemah Allah turun dari surga. Yerusalem yang baru. Gitu. Ya kan? Jadi tidak ada orang yang sampai ke ya. Jadi Matius 11:27 semua telah diserahkan Bapa kepada daku. Itu satu ya. Oke? Yang kedua, Matius 28 ayat Matius berapa? Matius berapa? Matius 28 ayat 20. 18. Matius Matius berapa? 28 ayat 18. Iya, Matius 28, iya ayat 18. Segala Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, kita baca yang itu diberi kuasa ya teman-teman ya, diberi kuasa. Yang paling dekat sekali yang lagi adalah Korintus ya. Siapa yang tahu di Korintus di mana? Korintus berapa? Saya kasih clue ya. 15 ayat 28. Baca dari ayat yang ke-27.
Itu menarik ayat itu. Jadi ini Paulus. Tadi itu kan Yesus sendiri. Yesus sendiri yang berkata 2 kali. Nah, sekarang 1 Korintus 15 ayat 27 dan 28. 1 Korintus 15 ayat 27 dan 28. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Nah, jadi segala sesuatu telah ditaklukkan oleh Allah Bapa di bawah kakinya Yesus. Gitu. Oke, tetapi kalau dikatakan nggak usah lanjut itu ya. Itu kan satu. Jadi ayat 27a, segala sesuatu telah ditaklukkan Allah di bawah kaki Yesus, ya. Terus lanjut ayat 28. Itu tadi 27a, 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Oke, dari situ aja. Jadi, tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, jadi memang benar kan? Segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus. Nah, kalau kita mau tahu apa aja sih itu, coba boleh baca di ayat sebelumnya, ya. Yaitu di ayat yang ke-24. Ayat 24, kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Amin, ya. Jadi segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan, ya. Nah, itu yang di luar ya, Paulus yang kemudian menuliskannya, ya. Oke. Jadi dia dipanggil sebagai Tuhan karena dia penguasa. Dia diberikan kuasa, gitu. Dan diberikan kuasa oleh siapa? Oleh Bapa yang mengutus dia, diberikan kuasa. Ya. Nah, yang kedua, dia dikaruniakan nama di atas segala nama. Ya, Filipi 2 ayat 9 tadi ya. Dia dikaruniakan nama di atas segala nama, supaya segala lutut bertelut, baik yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kisah 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Ya, tidak ada nama yang olehnya manusia diselamatkan kecuali di dalam Dia, gitu. Ya, kecuali di dalam Dia. Nah, Saudara ingat ya tadi ya, Matius 11 ayat 27, segala sesuatu telah diserahkan Bapa kepadaku. Ya. Tidak ada yang dapat mengenal Bapa kecuali Anak, dan kepada orang yang Anak mau menyatakannya. Wah, itu luar biasa. Jadi dari situ teman-teman kita sekarang melihat bahwa rancangannya Allah itu disingkapkan di dalam Kristus, digenapi di dalam Kristus. Sekarang Kristus adalah menjadi teladan. Kristus ini adalah teladan dan artinya kita harus mengikuti jejaknya. Nah, sekarang dia katakan, aku memberikan perintah baru kepadamu. Jadi saudara dan saya, ya sebelum kemana-mana ya, itulah kenapa dikatakan bahwa perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Karena apa? Karena keinginan-keinginan, semua keinginan daging itu tidak takluk kepada hukum Allah. Gitu. Oke, bukan perbuatan baik. Ada orang yang bilang bukan perbuatan baik. Ketaatan kepada perintah-perintah. Oke, ketaatan kepada perintah. Apakah mungkin ketaatan kepada perintah-perintah itu betul bisa sempurna? Ya. Mungkinkah ketaatan itu tidak dapat mungkinkah ketaatan itu bisa tunduk pada hukumnya Allah? Kan ketaatan itu juga adalah dari keinginan-keinginan. Kan dari keinginan-keinginan. Itu dari kehendak, itu dari keinginan-keinginan yang kemudian menjadi kehendak yang menjadi perbuatan manusia, kan? Kan itu ketaatan. Nah, apakah ketaatan itu tunduk pada hukumnya Allah yang merupakan buah dari keinginan-keinginan? Tidak selamanya, gitu. Tidak selalu. Makanya Roma pasal 8 ayat 3. Jadi di mana ayatnya yang berkata bahwa perbuatan kita itu tidak dapat menyelamatkan?
Itu 2 ayat, Roma pasal 8 ayat 7, Roma pasal 8 ayat 3. Bahwa keinginan-keinginan itu, karena keinginan itu menimbulkan yang namanya kehendak dan menjadi nyata dalam perbuatan. Tidak mungkin ada kehendak, tidak mungkin ada perbuatan kalau tidak ada kehendak, tidak mungkin ada kehendak kalau tidak ada keinginan. Dan keinginan ini tidak takluk pada hukum Allah. Kalau engkau mencoba untuk taat, Alkitab berkata dia tidak takluk pada hukum Allah. Itu memang tidak mungkin baginya. Kenapa dikatakan tidak mungkin baginya, teman-teman? Kenapa dikatakan keinginan daging bisa ketaatan, bisa kedisiplinan, bisa apapun itu kenapa dikatakan dia tidak tunduk pada hukum Allah? Itu memang tidak mungkin baginya. Kenapa? Karena daging itu ada di bawah kuasa dosa. Dan kuasa dosa itu bicara mengenai kerajaan maut, gitu. Mengenai penguasa angkasa. Memang ada di dalam keadaan itu. Itulah sebabnya, ya, dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 3 tadi kan, ya. Tetapi apa katanya tadi? Yanti? Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, gitu, dilakukan oleh Allah. Nah itu, ya. Jadi disimpulkan itu kesimpulan yang luar biasa. Jadi Allah yang melakukan dengan jalan, dikasih jalannya. Jadi kalau bilang, di mana ada dalam Alkitab bahwa Yesus itu adalah jalan? Ada 2 ayatnya kan, Yohanes 14 dan kemudian Roma 8 ayat 3. Karena siapa yang kasih tahu Yesus itu jalan? Pertama, Yesus sendiri yang bilang akulah jalan. Yang kedua, Bapa yang bilang dia adalah yang jalan. Gitu, ya. Kan itu tulisan Paulus. Loh, Paulus diilhami oleh rohnya Bapa. Kalau orang masih kan Roh Kudus itu rohnya Bapa. Gitu. Ya. Oke. Nah, jadi dia jalan. Akhirnya apa, Saudara? Jadi memang tidak mungkin kan? Tidak mungkin perbuatan baik menyelamatkan. Kok bisa, Pak? Alkitab yang bilang keinginan-keinginan itu tidak takluk pada hukum Allah, itu memang tidak mungkin baginya. Jadi itu bagus untuk jadi pelajaran buat kita. Makanya kita hidup ini oleh kasih karunia. Saudara, kasih karunia itu bukan hanya bicara mengenai ketika kita berjumpa dengan Kristus untuk pertama kali di dalam hidup ini. Karena Yohanes pasal 1 ayat 16 berkata, di dalam kepenuhannya kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Itulah yang dikatakan kita dipimpin kepada iman. Dan ia yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Jadi betul, Allah yang membawa kita kepada Kristus. Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada yang dapat datang kepadaku kalau bukan Bapa yang menariknya datang kepadaku. Kan? Kita dipimpin kepada iman. Makanya Kristen itu dimulai dengan percaya. Dengan perjumpaan dengan pribadi yang satu itu, yaitu Kristus. Gitu. Itu dimulai dengan itu. Gitu. Ketika momen itu terjadi dalam hidup seseorang, maka sejak saat itulah dia menjadi the new creation in God, menjadi ciptaan yang baru. Dan ciptaan baru itu bicara mengenai apa? Dia menjadi rohnya yang menjadi baru, artinya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Apakah roh manusianya menjadi baru? Tidak. Apanya yang baru? Dia menjadi milik, kepemilikannya menjadi baru. Tadi Bu Mona baca Yohanes 5 ayat 24. Pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Gitu. Ya. Kolose 1 ayat 13. Ya.
dipindahkan dari dalam kegelapan ke dalam kerajaan anaknya. Ya, gitu teman-teman ya. Jadi sejak saat itu ya, dia dimeteraikan dengan Roh Kudus ya. Dia menerima kasih karunia itu. Dia dipimpin kepada iman, dan dari tempat itu dia dirancang untuk menjadi sempurna di dalam imannya gitu. Dengan mengikuti jejaknya Kristus. Jadi luar biasa kekayaan. Kalau dulu kita mudah berkata, aku mau iring Yesus. Sekarang kalau kita berkata, aku mau iring Yesus, waduh, daftarnya udah mulai panjang. Dulu gampang, ya. Buat saya 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu itu gampang bilang, aku mau iring Yesus. Sampai kita juga ikut emosional gitu ya, ada yang menangis, ada yang sedih gitu ya. Aku mau iring Yesus. Kita ingat Yesus yang digiring ke Via Dolorosa kan, ke Bukit Golgota. Sekarang ketika kita bernyanyi lagu itu, aku mau iring Yesus, yang kita bayangkan adalah padang gurun, pergumulan hidup yang Paulus bilang persekutuan di dalam penderitaannya. Karena kamu harus ikutin jejak Kristus. Kalau kau bilang engkau mau iring dia, dialah teladan. Filipi 1 ayat 29, kamu bukan hanya dikaruniai untuk percaya, tapi untuk menderita. Kenapa? Karena itu memang jejaknya Kristus. Yaitu dia harus menderita. Supaya apa, saudara? Supaya? Membawa kepada kemuliaan. Supaya? Kehidupan. Supaya Kita dimuliakan bersama-sama. Supaya kita dimuliakan. Satu-satunya alasan saudara menderita adalah karena saudara memang harus masuk ke dalam kemuliaan itu. Orang yang dimuliakan bersama Kristus itulah yang diundang masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba. Dan itu artinya mereka yang terangkat ke surga, terangkat ketika Tuhan turun dari surga dan menyongsong dia di angkasa. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Ya. Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan forever everlasting, selama-lamanya. Ya, kata-kata itu di terakhir di 1 Tesalonika 4:17b, dan kita akan bersama Tuhan selama-lamanya. Itu dimultiplikasi di Wahyu pasal 21 kan, ayat 3 kan, dan Allah akan berdiam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi Allah akan menjadi dia akan menjadi Allahnya dan mereka akan menjadi umatnya. Pasal yang ke-7 Wahyu 21 katakan, barang siapa menang, dia akan menerima semuanya itu. Semuanya itu. Semuanya itu. Tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi air mata. Dia akan menghapus air mata dari mata mereka. Segala sesuatu yang lama itu akan berlalu. Nggak ada janji seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan Allah berkata, aku akan menjadi Allahnya dan mereka akan menjadi anakku. Rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Itu artinya di sanalah rumahmu. Ya, di sini itu sementara. Jadi kalau saudara di sini, yang harus saudara kerjakan adalah melewati apa? Jejaknya Kristus. You harus tahu jejaknya Kristus. Kalau tidak, nggak mungkin iring Yesus. Nggak mungkin kita iring seseorang kalau nggak pernah kita tahu footprints-nya, jejaknya, nggak mungkin gitu. Kita harus tahu jejaknya, dan kita tahu jejaknya Kristus. Sekalipun dia dalam rupa Allah, dia mengambil rupa hamba. Sekalipun dia adalah anak, dia taat pada apa yang harus dideritanya. Sampai ia mencapai kesempurnaannya dan menjadi apa? Pokok keselamatan. Untuk itulah kita semua dipanggil untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Menjadi serupa dengan anaknya. Dan yang dimaksud menjadi serupa dengan anaknya adalah apa? Paulus bilang menjadi apa? Persekutuan di dalam penderitaannya. Persekutuan di dalam penderitaan. Inilah perintah yang baru itu, saudara. Ya, inilah perintah yang baru itu. Ya,
Inilah perintah yang baru itu. Yohanes 13 ayat 13 berkata, inilah perintah, aku memberikan perintah yang baru kepadamu. Ya, kasihilah sesamamu manusia sama seperti aku telah mengasihi. Nah, caranya Yesus mengasihi saya dan saudara apa? Dia masuk ke dalam penderitaan. Dia harus menderita supaya dia dimuliakan. Ya, kita menderita supaya dimuliakan bersama-sama dengan Kristus satu hari nanti. Ya, saya tutup dengan Roma 8 ayat 17. Jika kita adalah anak, maka kita berhak menerima janji. Ya, kita adalah ahli waris yang berhak menerima janji bersama-sama dengan Kristus. Jadi menerima janji bersama-sama dengan Kristus. Apa janji bersama? Apa janji kepada Kristus yang bisa juga kita nikmati? Itu adalah hak-hak kerajaan. Ya, Lukas pasal 9 ayat 22 ya. Itu adalah hak-hak kerajaan. Dia katakan, aku memberikan hak-hak kerajaan kepadamu, kata, seperti Bapakku menentukannya untuk aku. Kedua belas suku Israel. Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, akan kududukan bersama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku telah menang. Jadi sebagaimana aku telah menang. Ikutilah jejakku. Sebagaimana aku telah menang, kamu juga harus menang. Supaya kamu akan duduk di atas tahtaku bersama-sama dengan aku. Sama seperti Bapa, sama seperti aku, sebagaimana aku telah menang, dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya. Yang paling saya suka di Lukas pasal 9 itu ya, kamu akan minum dan makan semeja dengan aku. Kamu akan duduk, makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaan. Menerima janji. Nah, siapa mereka ini yang menerima janji itu, yaitu hak kerajaan? Siapa? Jika kita menderita bersama-sama dengan dia, kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Ya, terpujilah Kristus. Kalau Kristus itu adalah hidup kita, maka ketika ia datang di dalam kemuliaannya, kita pun akan turut mengambil bagian di dalam kemuliaannya. Ya, Kolose 3 ayat 4. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran, yaitu firman-Mu sendiri yang boleh Engkau telah nyatakan di dalam kepenuhannya di dalam anak tunggal-Mu Kristus Yesus yang telah sempurna menggenapi di dalam dirinya, menjadi sang firman itu sendiri, menjadi pokok keselamatan, juru selamat. Dia adalah Tuhan. Dia adalah jalan supaya kami sampai kepada-Mu, ke tempat-Mu, ke rumah-Mu satu hari nanti. Kami bersuka cita karena ada waktu, yaitu hari Tuhan, di mana anak-Mu akan kembali, yaitu Kristus Yesus turun dari surga dan akan membawa kami ke tempat di mana Dia berada. Bapa, teruslah singkapkan kebenaran ini di dalam setiap kami, supaya sukacita surgawi itulah yang menjadi hidup di dalam perjalanan kami sebagai anak-anak. Bapa, setiap anak-anak hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada, roh yang sama bekerja, memperkaya setiap kebenaran itu, singkapkan lebih dan lebih lagi, berbuat 30, 60, 100 kali ganda, supaya membuat mereka senantiasa bersukacita. Mereka menangkap getaran rancangan surgawi, rancangan damai sejahtera dalam hidup mereka. Mereka melihat hari depan yang penuh harapan itu di dalam Kristus, yaitu dimuliakan bersama-sama dengan Kristus ketika Kristus datang kembali di dalam kemuliaannya. Terpujilah Kristus, terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami datang kepadamu di dalam anak tunggal-Mu Kristus Yesus, yang merupakan penolong, sahabat, juru selamat kami. Kami berdoa. Saudara yang bersuka cita, yang diberkati bersama dengan saya, katakan amin. Amin. Amin, amin. Amen. Amin. Terima kasih Bapak Hens. Terima kasih.